Oke, jadi ini adalah iPhone 15 Pro Max yang harganya saya beli itu sekitar hampir 30 juta untuk yang 512 GB. Dan yang ini adalah iPhone 15 Pro Max yang saya beli cuma dengan harga 1,5 juta. Wah, jauh banget perbandingannya. Ya, sesuai dengan thumbnail, jadi yang kiri ini adalah yang original yang saya beli di iBox dan yang kanan ini adalah HDC yang saya beli dengan harga 1,5 juta aja. Kayak wajar sih ya, biasanya memang tiap tahun itu ketika iPhone baru keluar bakalan ada versi HDC-nya, versi terjangkaunya. Cuman yang menarik ini kayaknya lebih gampang di HDC ini ya untuk yang iPhone 15 ini karena ya udah Type-C dimana kebanyakan ya ini kan sebenarnya OS-nya pasti saya yakin sebelum saya bongkar itu pasti Android dan kebanyakan Android kan udah Type-C. Cuman menariknya apakah sama-sama pakai titanium? Kalau dari sisi box sih ya gambarnya kalau sekilas kayak kelihatan sama tapi sebenarnya beda ya. Di original itu kayak lebih HD gitu print-printannya. Nah, kalau ini warnanya itu tidak sesuai. Jadi warna yang harusnya agak putih di sini agak kuning. Terus kalau dari sisi dimensi, boxnya kalau secara tinggi sih mirip ya. Ya selisih lebih tinggi yang original sedikit. Tapi kalau dari sisi dimensi bagian kiri kayak gini, si ori itu lebih tebal. Terus kalau dilihat mata, bagian yang ori ini putihnya lebih putih kayak tulang, sementara ini putihnya putih kertas ya, kertas biasa. Terus kalau yang original itu ada kayak semacam kartu garansinya, sobek lagi, kartu garansinya dari iBox kayak gini. Nah kalau ini coba kita lihat ya, kalau yang bagian yang KW atau HDC itu nggak ada tulisan kayak dibuat di Indonesia, nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Dan sekarang langsung aja kita lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja dan versi HDC ini lebih murah untuk di HDC-in juga karena boxnya tipis banget. Oke, sekarang coba kita lihat ya sambil kita coba main kuis deh. Jadi ini adalah yang original, ini yang versi HDC. Wah, kalau dari sisi warna udah kelihatan beda ya. Tuh. Walaupun sama-sama bilangnya ini natural titanium, tapi untuk yang HDC ini kalau dilihat mata udah kelihatan mana yang ori, mana yang original. Ini karena kayak terlihat lebih gold gitu. Tapi kalau dari sisi lensa sama persis ya, nggak ada perbedaan. Terus logo Apple-nya juga sekarang udah ada di tengah. Dari segi feel malah kerasanya lebih berat yang HDC. Memang iPhone 15 ini lebih ringan dengan natural titanium dan juga frame-nya lebih tipis, makanya dia bisa lebih ringan. Terus untuk tombol-tombolnya mirip, jadi di samping kanan ini ada tombol power. Terus ini kalau ini pakai hampir mirip ya, sama-sama kayak pakai bahan aluminium. Jadi secara solidnya itu sama, rigidnya itu sama. Terus ada WiFi antena juga di bagian bawah. Nah, udah pakai Type-C ya keduanya ya. Terus speakernya jumlahnya juga 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, 4 sama 6. Mirip. Terus di bagian kiri ada SIM tray dan juga sekarang udah ada action buttonnya ya yang bagian HDC. Karena sejak iPhone 15 untuk tombol nge-mute-nya dihilangin jadi action button. Dan di versi HDC-nya udah fix ini HDC versi 15 Pro Max. Karena kalau 14 Pro Max harusnya dia masih ada kayak tombol mute-nya itu. Di bagian atas juga sama ada Wi-Fi-nya. Terus coba kita lihat kalau kita nyalain ya. Wah, kalau yang original dia ada kayak semacam ya versi Apple-nya lah. Terus kabelnya, wah kabelnya udah beda sih. Kalau yang KW atau HDC itu kabelnya pakai kabel biasa Type-C kayak gini tapi dibikin ala-ala ciri khasnya kabel Apple yang putih kayak gini. Padahal kalau untuk yang original dia udah braided ya, udah braided kayak gini. Dan ya lebih oke lah kabelnya daripada yang versi ini. Terus udah nggak ada apa-apa lagi. Coba kita lihat beberapa bumbunya. Beberapa kertasnya apakah sama? Kalau yang HDC ini cuma satu lembar aja. Nggak ada stiker Apple-nya ya. Biasanya ada stiker Apple tapi di sini nggak ada. Ini harusnya sih ada ya. Ada SIM tray. Terus juga ada bukunya ini lebih banyak dan ada stiker Apple-nya. Yang ini nggak ada stiker Apple-nya ya. Nanti ketukar lagi. Yang mana tadi ya? Wah, ini kayaknya ya. Yang tebal. Kesini berarti. Oke, sekarang kita coba bahas untuk HP-nya ya. Wah, ini sih dari sisi tombol udah beda rasa tactile-nya. Jadi kalau kalian dengerin pasti kerasa beda lah. Ini adalah yang HDC. Kayak lebih keras. Nah, kayak tactile-nya itu kayak kocak gitu. Tapi kalau yang ori, tuh lebih silent, lebih enak juga. Semoga kalian bisa denger ya. Sekarang coba kita nyalain keduanya. Kalau dari sisi frame, wah nyalanya lebih kenceng yang mana nih? Yang jelas ya iPhone 15 Pro Max ya.
Dan layarnya si HDC itu magnet fingerprint banget. Coba set. Nah ini nggak ada. Ada sih ya magnet fingerprintnya. Tapi ini lebih parah. Wah kelihatan. Wah bootingnya udah lebih kenceng yang iPhone 15 Pro Max yang ori, jelas dengan A17 Pro-nya. Ya ini cuman video ya kira-kira yang ngawein ini bisa sampai sejauh mana sih kemiripannya. Tapi emang untuk yang HDC ini lama banget karena dia pakai MediaTek, terus RAM-nya juga masih 4, storage-nya di 32 GB. Suaranya mana? Kenceng banget. Oke, jadi sekarang keduanya udah nyala dan wallpaper ini udah saya ganti sih ya wallpapernya. Awalnya wallpapernya ya mirip sama yang kayak HDC ini. Sekarang kita coba lihat untuk Dynamic Island-nya. Dynamic Island-nya mirip gila ya. Dynamic Island-nya ini mirip banget. Dimensinya juga kelihatan mirip, terus iOS-nya juga mirip, iOS bentuknya doang ya. Kalau sebenarnya dia pakai Android yang di custom gitu, di custom dengan iOS. Dan kalau kalian pengen HP Android kalian tampilannya iOS juga bisa. Tapi kalau kita lihat dari depan sini perbedaan terutamanya itu ada di bagian bezel. Jadi untuk bezelnya iPhone 15 Pro Max itu bener-bener tipis. Sementara untuk yang iPhone 15 Pro Max HDC masih lumayan tebal tuh. Kelihatan kan ya? Coba sekarang kita bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max ya untuk bezelnya ya. Oh ya, dan terima kasih buat sponsor kita hari ini yaitu Zek yang selama ini casingnya saya pakai di iPhone 14 Pro Max. Zek itu ada banyak pilihannya, nanti akan kita bikin video terpisah. Kita drop test sama iPhone 15 Pro Max, tapi itu di case yang berbeda lah di video lain. Sekarang kita coba lihat untuk kita bandingkan di iPhone 15 Pro Max dan juga 14 Pro Max untuk bezelnya. Ini kalau secara dimensi lebih kecil ya 15 Pro Max yang HDC padahal ya. Dan kalau secara bezelnya lebih tipis yang HDC ketimbang iPhone 14 Pro Max. Wah ya kan. Dan kalau kita bandingkan secara dimensi dia juga mirip tuh, tingginya sama, kira-kira sama, dan juga ketebalannya pun kira-kira sama. Bobotnya lebih berat si iPhone 15 HDC. Tapi kalau kita udah ngomongin OS dan lain-lain, beda lah. Jelas lebih smooth yang iPhone. Tuh ya. Wah, ini pakai A17 Pro dan ini pakai MediaTek. Ya. Secara tampilan, secara geser-gesernya kayak gini, feel-nya udah beda lah, enakan iPhone jauh. Sekarang kita bahas kameranya lah ya. Walaupun ini HP HDC, kita coba juga untuk kameranya. Wah, kameranya sih interface gila, interface-nya nggak mirip sama iPhone 15 Pro Max karena iPhone 15 Pro Max itu kan dia ada 0,5, 1, 3, dan 5. Kalau ini 5-nya nggak ada, jadi langsung ke 3 kayak gini. Kayak di iPhone 14 Pro Max. Dan untuk kualitasnya sih standar dan suaranya juga suara-suara Android ya. Dan kalau misalkan kita pindah lensa, bisa apa enggak nih? 2 bisa, 3 bisa. Misal kita zoom lagi, ke 3 lebih bisa juga ya. Cuman dia mentoknya di 5 sih. Digital zoom 5 aja. Kalau ini kan bisa sampai 25. Coba kita tes ya. Kalau misalkan 15 Pro Max, terus kita zoom lagi tuh bisa sampai 25 kali zoom. Cuman kalau saya pribadi sih jarang untuk bikin foto atau video yang zoomnya sampai 25 kali. Karena itu kan cuman sekedar ya digital aja. Jadi kualitasnya itu kayak kekompres. Dan sekarang wah jauh sih ya. Perbandingan fotonya antara yang ori dan nggak ori jauh sih. Sekarang coba kita selfie dan kita selfie di sini. Terus sekarang kita coba untuk fungsi-fungsi lain kayak notification center, mirip sih ya notification center coba set. Nah semuanya mirip tuh, cuman scrollnya itu kayak lebih busuk aja, scrollnya kayak nggak ada animasinya sama sekali, langsung tap kayak gitu. Dan kita sekarang cobain Dynamic Island-nya deh. Kita coba untuk ngecas aja apakah Dynamic Island-nya ini bisa benar-benar dipakai. Karena dia Type C, jadi langsung kita cas aja. Misalkan kita pakai Type C kayak gini, set. Wah, kalau ini kan Dynamic Island-nya langsung charging kayak gini ya, bener ya. Sekarang kita coba untuk yang HDC, apakah Dynamic Island-nya ini cuma hiasan atau benar-benar berfungsi. Set. Waduh, berfungsi tapi beda ya animasinya ya. Jadi dia bisa sampai terlalu jauh gitu. Ntar kita coba lagi. Nah, sampai sini. Sampai benar-benar mentok. Sementara kalau yang ori kan cuman kayak sebagian aja di tengah. Tuh, dan lebih mulus animasinya. Jadi dari Dynamic Island pun juga kerasa lah bedanya ya. Sekarang kita coba untuk speakernya ya. Tapi ini dari tadi saya coba slide gak bisa nih. Jadi memang lelet banget. Speakernya pun juga dia nggak stereo speakernya. Coba deh, ini video seadanya aja karena dia nge-lag tuh. Nge-lag kan. Ya, ini suara vokalnya kalau kalian dengerin. Speakernya cuma satu aja di bawah dan cempreng banget, cemprengnya pakai banget. Kalau kita bandingkan dengan yang original, jauh ya.
Jauh banget. Walaupun ini bakalan saya putar lagu yang sama, ini lebih ada bassnya dan dia stereo. Ini kalau saya tutup bawah, atasnya masih dengar. Coba. Oke, udah kerasa jauh karena memang harganya jauh. Ini 29 juta, ini 1,5 juta. Untuk storage aslinya kalau di boxnya tadi kan 256 GB, tapi aslinya cuma 32 GB. Tapi kalau misalkan kita pakai ini terus kita nongkrong, apakah orang percaya kalau ini adalah Apple? Percaya kalau misalkan mereka nggak lihat OS-nya ya. Ketika kalian ngetik kayak gini mereka nggak lihat, ya percaya sih karena dia lag banget dan gak enak sih. Saran saya kalau memang belum mampu beli Apple, beli Android dulu yang 1 jutaan bisa, ini kan harganya 1,5 juta ya. Lebih baik beli Atel S23 yang biasa, itu sekarang harganya cuma 1,3 juta, itu jauh lebih enak ketimbang pakai Apple HDC ini. Karena memang kalau secara feel, secara look ya premium sih di harga 1 juta, tapi ya secara fungsi dia cuma 3 GB, 32 GB, terus MediaTek-nya versi lama, jadi nggak bakal kepake. Kecuali kalau kalian beli cuma sebagai pajangan, janganlah, jangan dibeli untuk apapun. Jangan pernah beli HP HDC kayak gini. Nah terus kenapa saya kok beli? Karena kan saya buat konten ya. Jadi saya bisa tahu apa perbedaannya HDC dan kalian juga bisa tahu apa perbedaannya HDC sama yang versi orinya. Oke lah. Jadi mungkin cukup kayak gitu. Menurut saya jangan pernah beli HP HDC karena benar-benar nggak kepake, feel-nya nggak enak. Untuk sekelas HP 1,5 jutaan aja menurut saya udah nggak worth it karena lelet banget OS-nya, terus storage-nya juga cuma 32 GB. Jangan beli, sekali lagi ya, jangan coba-coba ikutan beli. Saya Dika Sabdi and see you on the next video. Bye-bye.